Family Channel. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas soal cara mengatasi GTM atau gerakan tutup mulut pada anak. Yuk, kita ikuti videonya sampai akhir ya. 3, 2, 1. Ngalamin ya mams ya, baby Alvaro tiba-tiba GTM. Wah, langsung panik dong ya. Akhirnya aku langsung cari informasi yang terpercaya gimana cara mengatasi bayi yang GTM. Aku terapin ke baby Alvaro dan alhamdulillah berhasil mams. Ini tips-tipsnya ya mams ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu penyebab kenapa anak kita GTM. Bisa jadi karena dia lagi sariawan mams, atau bisa juga dia lagi nggak enak badan, jadi mulutnya terasa pahit. Atau bisa juga dia bosan mams sama menu yang kita kasih itu aja. Satu lagi mams, bisa juga dia nggak cocok sama teksturnya. Misalnya nih, kalau saatnya dia udah harusnya naik tingkat nih makanannya, harusnya lebih padat, tapi kita kasih makanan yang lembek terus. Nah, bisa juga itu membuat anak jadi GTM. Tips yang kedua, jangan paksa anak untuk makan. Kenapa? Karena bisa bikin anak trauma. Pernah nggak ngalamin anak yang lagi GTM, terus kita paksa makan, kita cekokin sendok nih biar dia makan, tapi malah bukannya buka mulut, malah tutup mulut. Seperti itu mams, jadi jangan dipaksa ya. Jadi seperti yang aku bilang di tips pertama, kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Jangan kita nggak tahu, kita paksa anak untuk makan, bukannya malah anak jadi lahap, tapi anak malah jadi trauma ketika kita mau kasih makan. Begitu ya mams. Tips yang ketiga, buat suasana yang menyenangkan untuk si kecil ketika dia makan. Misalnya nih, bisa aja kita makan di meja yang sama, si kecil di bangku makan, seperti itu. Atau misalnya nih mams, kalau misalnya si kecil nggak mau makan nasi, ya udah kita ganti aja dengan sumber karbo yang lain seperti kentang. Seperti itu mams, jadi dia tetap akan suka suasana makan itu. Tips yang keempat, buat si kecil merasa lapar. Misalnya nih mams, dia nggak mau makan. Ya udah, kita coba tawarin lagi nih mams 5 atau 10 menit kemudian. Kalau nggak mau lagi, kita tawarin lagi 5 menit lagi. Sampai dengan setengah jam. Kalau misalnya dalam setengah jam dia tetap nggak mau, ya sudah, kita sudahi aja sesi makan saat itu. Jadi dari situ si kecil mulai belajar nih mams rasa lapar. Nanti kalau misalnya si kecil lapar, dia pasti akan makan lagi. Karena saya udah pernah coba nih sama baby Alvaro. Jadi waktu itu memang sudah saatnya makan. Tapi ketika saya kasih makan, dia nggak mau. Berapa kali saya coba, dia nggak mau. Ya sudah, akhirnya saya sudahi aja. Ketika makanan berikutnya, sesi makan berikutnya, dia langsung lahap tuh mams. Dan besoknya udah nggak ada GTM lagi. Seperti itu mams. Tips yang kelima, buat jadwal makanan yang teratur. Misalnya nih, baby Alvaro aku buatin jadwal makanan 3 kali sehari mams. Jadi jam 8 pagi, jam 1 siang, dan jam 6 sore. Tapi di sela-sela itu aku memberikan snack seperti kasih buah, atau misalnya biskuit, atau misalnya susu. Itu jam 10 pagi sama jam 4 sore. Satu sesi makan itu nggak pernah lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena takutnya nanti dia bosan. Dan ketika dia bosan, lama-lama makanannya akan diemut, diemut, dan diemut. Seperti itu, Mams. Jadi kita buat jadwal yang teratur ini supaya anak terlatih menjadi lebih disiplin dan supaya anak lebih mengenali rasa lapar, kapan dia kenyang. Seperti itu, Mams. Tips yang keenam, buatkan variasi makanan. Jadi ini tujuannya adalah supaya si anak itu mengenal berbagai macam rasa atau tekstur dan juga dia nggak ngerasa gampang bosan mams dengan makanan yang dia makan. Itu dia mams tips-tips yang aku terapkan ke baby Alvaro untuk mengatasi GTM dan alhamdulillah berhasil. Semoga tips-tips tadi berhasil mams terapkan juga dan bisa membantu mams untuk mengatasi anak
kalau ada yang lagi GTM. Itu dia Moms, tips yang aku terapin ke baby Alvaro dan alhamdulillah berhasil. Semoga bisa membantu Moms semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Dah. Dah.